berbagai ras. Dari warnanya itu ada nama-namanya. Nah, pertama aku jelaskan dulu, lovebird asalnya dari Afrika. Nah, yang ini yang putih, ini namanya albino. Kalau yang kuning semua namanya lutino. Terus kalau yang hijau itu pasjo, biasanya dipanggilnya pasjo. Pastel hijau. Nah, kalau yang hijau, yaitu kepalanya hitam tuh ada satu di situ. Biasa namanya dakori. Nah, kalau di Indonesia disimpelkan namanya jadi dakocan. Nah, bagi pecinta burung paruh bengkok pasti tahu nih nama-namanya. Yuk, kita maju ke depan. Nah, kalau yang hijaunya tapi ada bercak-bercak itu hijau brorok. Nah, bagi pecinta hobi lovebird pasti tahu banget nih, apa itu brorok? Brorok itu dia mutasi warna, viewers. Jadi dia antara perkawinan lovebird hijau kawin dengan lovebird lutino, tapi si lutinonya lebih dominan dan si hijaunya jadi bercak-bercak, namanya lovebird brorok. Cek deh di Google, itu harganya lebih mahal ternyata. Nah, ada lagi mutasi warna yang dahsyat. Nih, lihat di belakang aku. Ada yang namanya eagle head. Eagle head itu berarti kepala elang. Nah, kalau kepala elang, ini yang putih nih, viewers. Nah, kalau yang kepalanya putih, badannya biru. Jadi itu eagle head, kepala elang. Padahal dia lovebird. Nah, kalau yang biru ada nuansa putih, kepalanya abu-abu. Dia biasa dipanggilnya mangsi, blue mangsi. Nah, kalau yang biru terus kepalanya hitam, dia itu namanya biasanya dipanggilnya nih blue, pastel biru gitu. Kalau yang biru tapi warnanya ke abu-abuan itu namanya blue eyes. Keren banget namanya ya, blue eyes. Jadi itu biru tapi ke saljuan gitu guys. Nah, totalnya sekarang jumlahnya itu sekitar 35 ekor gitu. Nah, awalnya dari 5 pasang viewers. Koleksi oke. Pengen sih yang koleksi yang belum punya itu Batman. Namanya lovebird Batman. Kenapa? Karena warnanya hitam. Terus badannya abu-abu. Di sini ada paskun juga, ada lutino juga di sini. Nah, pengen kasih tips nih ke viewers, gimana caranya beternak lovebird tanpa indukan membantai anakannya. Satu ya, ingat. Selalu cek makanannya, selalu berikan makanan setiap pagi. Kalau bisa nih contohnya nih ya, kalau berikannya setiap jam 7 pagi, besokan jam 7 pagi. Jangan harinya jam 7 pagi, besok jam 11 siang. Wah, dia bisa ribut banget tuh. Jadi harus manajemen waktu. Satu. Kedua, airnya harus selalu diganti setiap hari. Jadi setiap pagi itu air lama diganti, ganti air bersih. Itu udah kedua ya. Ketiga, kalau bisa rumah-rumah lovebird-nya harus banyak viewers. Kenapa? Biar lovebird-nya ini bisa memilih rumahnya tanpa berantem gitu. Karena mereka ini setia banget sama pasangannya. Dan mereka tidak pernah ketuker rumah. Dan mereka juga nggak pernah belok lah ke pasangan lain. Setia banget. Nah, terus kalau bisa nih ya, ini apa yang penting untuk viewer semuanya, calon peternak lovebird, jangan pernah ngutak-ngatik kandang ya. Ingat ya, jangan pernah ngutak-ngatik kandang. Contohnya, lovebird udah berjodoh nih, akhirnya mereka kawin nih.
udah kelihatan kawin. Udah kawin, akhirnya dia mengerami. Pada saat mengerami, pasti viewer penasaran kan, pengen ngintip-ngintip telur. Kalau bisa jangan, karena indukan bisa ngamuk dan akan membantai si telur atau anakannya. Viewers, cukup banyak jenis ya ternyata lovebird yang dipelihara Vivi dalam aviary yang cukup besar di halaman belakang rumahnya tersebut. Belakangan ini, burung paruh bengkok atau sejenis lovebirds ini memang banyak dikoleksi oleh pecinta unggas. Warnanya yang cantik disertai kicauannya yang merdu dan keunikan paruhnya tentu saja menjadi daya tarik tersendiri. Nah, kita belok ke aviary yang kedua, viewers. Cantik-cantik ya. Nah, Vivi kebetulan piara lovebird-nya dari tahun lalu, viewers. Pertama sih karena lovebird ini mengembaskan, gemes gitu ya. Satu. Kedua, mereka setia. Jadi ibaratnya nih, kalau yang lagi pacaran, hai lovebird gitu. Jadi kenapa ya manusia aja yang lagi pacaran dipanggil lovebird? Karena mereka setia gitu. Jadi ibaratnya pasangan yang pacaran ini setia gitu. Nah, semoga sih dengan beternak lovebird ini bisa memberikan inspirasi untuk viewers semuanya. Yuk kita ke aviary yang sebelah sini. Kita berada di aviary yang ketiga. Isinya apa aja ya? Yuk kita lihat. Ada Cockatiel Australia. Nah, ini nama lainnya falak. Ini namanya kalau orang Indonesia dipanggilnya falak gitu. Soalnya susah namanya Cockatiel. Kalau bahasa Inggrisnya Cockatiel. Cockatiel ini berasal dari Australia dan dia ini impor, viewers. Jadi aman. Jadi tim BKSD aman. Kagak akan disita, viewers, karena ini bukan termasuk burung dalam perlindungan negara. Gitu. Jadi ini aman nih ya. Dan ini udah anakan di Indonesia. Halo, hey guys. Say halo dong. Nah, ini namanya Lutino. Ini jantan Lutino. Betinanya ada di dalam, lagi bertelur. Nah, kalau yang si abu-abu ini dia betina, tapi dia lagi mencari jodoh. Jodohnya belum datang, lagi dia order yang warnanya putih. Betinanya lagi dalam, mungkin belum keluar. Jadi makanannya dia, makanan kesukaan dia adalah kuaci. Satu. Kedua, kecamba alias toge. Ketiga, kangkung. Itu favoritnya dia dah. Dia demennya pepaya, gitu. Catat ya, falak Australia. Nah, balik lagi ini di bawah. Ini namanya ayam batik Kanada. Keren banget ya, namanya Kanada ya. Tapi emang bener ini dari Kanada, viewers. Ini diimpor. Dan ini masih anakan nih. Dan dia ini sudah di peternakan di Jawa Timur. Jadi ibaratnya udah aman dah, aman namanya cuaca Indonesia. Nah, kalau ini mah makanannya gampang. Dikasih aja dedak, kalau nggak pur, kalau nggak BR, kalau nggak dikasih kangkung dicaca-caca, toge diaduk-aduk ya kan. Terus kasih deh vitamin dikit. Nah, udah itu minuman, makannya udah gampang. Minumannya udah air putih aja udah. Gampang dia mah. Gitu. Nah, si batik Kanada, ingat ya. Viewers, selain unggas-unggas tadi, ternyata ada juga loh unggas unik lainnya, yakni sepasang ayam kapas. Tentu saja dari namanya, pasti sudah terbayang dong kelucuan dan keunikannya. Nah, itu dia. Cantik ya. Bener-bener gue juga naksir sama dia.
Tuh, ini namanya ayam Siki Americano. Dan dia ternyata dari Amerika, viewers. Tapi dia udah diternakan di peternakan di Bogor kalau nggak salah. Ini lucunya, dia ini masih anakan. Jadi aman nih, dia impor dan ini akan jadi besar, viewers. Nah, kalau di Indonesia dipanggilnya ayam kapas, karena kalau orang Indonesia kan kalau panggilnya Siki Americano susah, kepanjangan, ya udah ayam kapas gampang. Nah, viewers, ini yang paling penting. Ini adalah makanan untuk si ayam. Makanannya apa aja? Makanannya ini ada pur, ada jagung giling, dan ada dedak. Jadi ada 3 macam nih ya. Sehat banget nih. Tuh purnya tuh bagus banget. Tuh purnya udah dikasih sama jagung giling. Jadi vitaminnya banyak banget. Ini yang untuk si ayam. Dan yang sebelah sini ada kuaci. Kuacinya ini dari bunga matahari, bukan bunga deposito. Ya, dan ini makanan kokotel. Karena kokotel kalau dikasih millet putih dia nggak gitu doyan. Dikasih kenari, biji kenari nggak gitu doyan juga. Paling doyan indang. Nah, selanjutnya ini makanannya si lovebird. Nah, kalau si lovebird ini dia makanannya lebih komplit. Apa aja sih? Nah, makanannya pertama adalah si millet putih. Nah, millet putih ini makanan wajib, viewers. Ini tuh ibaratnya kalau di kita nih ya, ini nasi gitu. Nah, kalau si kuaci ya ibaratnya buat cemilan. Terus kita campur dengan si biji kenari. Biji kenari ini sehat banget buat mereka. Terus kita campur juga ada sedikit jagung giling dan ada sedikit pur. Kenapa? Pur ini berguna untuk indukan yang lagi ngeloloh anakan. Ngeloloh itu apa sih? Ngeloloh itu lagi nyuapin. Gitu. Kalau manusia kan nyuapin, kalau mereka ngeloloh namanya. Nah, itu aku juga belajar tuh, guys. Oke, so ini udah cukup komplit sih. Tadinya ada millet merah tapi udah dievaluasi. Mereka nggak gitu doyan, viewers. Mungkin rasanya agak gimana gitu ya. Jadi mereka lebih suka yang namanya millet putih. Baiklah. Dan ini kudu ya. Jangan tidak. Oke. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk Anda semua. Nah, viewers, aku pengen mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang udah menemani Vivi di hari ini. Dari koi pertama udah, ya kan? Ikan salamander axolotl udah, cupang udah. Nah, ini juga nih lovebird dari Afrika udah, kokotel Australia, mantap. Terus si Siki Americano, si ayam cantik, terakhir di situ tuh, ayam batik Kanada. Terima kasih, semoga bisa memberikan inspirasi untuk Anda semua. Sampai jumpa.